Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Akhirnya video ini bisa aku upload juga ya teman-teman, alhamdulillah banget. Dan ini aku juga nguploadnya udah telat banget ya teman-teman. Video ini itu udah aku record dari tanggal 1 Juni kemarin, tapi aku baru bisa untuk kelarin voice overnya itu sekarang. Manajemen waktu aku tuh bener-bener berantakan banget teman-teman, dan aku kayaknya harus belajar lagi ya untuk memanage waktu yang lebih baik. Jadi anak aku itu lagi ada di fase yang aktif-aktifnya banget ya teman-teman, ditambah lagi jam tidurnya yang udah berkurang. Jadi setiap aku lagi voice over itu pasti ada aja halangannya ya, entah dia tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba ngerengek, tiba-tiba minta main ditemenin, pokoknya ada aja deh. Dan untuk voice over pun ini aku cicil lah teman-teman, nungguin anak aku tidur dulu, dan itu juga paling sebentar banget. Kadang untuk voice over malam pun itu aku udah ngantuk ya teman-teman. Dan ini aku langsung aja bikin budgeting Juni, aku nggak buat evaluasi bulan Mei ya teman-teman. Jadi aku tetap evaluasi tapi off kamera ya. Aduh, dari tadi aku udah kebanyakan cerita ya teman-teman. Lanjut lagi ke inti videonya ya. Sesuai judul, kali ini aku mau membuat budgeting untuk bulan Juni. Untuk income seperti biasa dari gaji suami, tapi di sini aku nggak tulis lagi ya teman-teman. Selanjutnya untuk kategori saving, di sini ada tabungan utama. Untuk nominalnya aku skip ya. Selanjutnya ada dana pendidikan sebesar Rp100.000. Ada dana darurat, di sini aku anggarkan sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada sinking fund sebesar Rp400.000 dan saving challenge ya teman-teman. Masuk ke kategori giving, seperti biasa ada sedekah dan orang tua. Untuk nominalnya juga aku skip ya. Gak bisa aku share di sini ya teman-teman. Lanjut lagi ke kategori living. Ini aku langsung aja ya teman-teman tulis kayak gini. Nggak aku bikin tabel budget aktual dan selisih. Untuk kontrakan dan uang sampah aku nggak tulis lagi di sini ya teman-teman, karena suami aku udah membayarkan langsung. Jadi sekarang dan seterusnya untuk kontrakan dan iuran sampah aku nggak tulis lagi ya teman-teman di setiap budgeting. Lanjut lagi, di sini ada wifi sebesar Rp350.000. Sebenarnya ini tuh sekitaran Rp347.000 gitu ya teman-teman, plus biaya admin, tapi ini aku bulatkan aja jadi Rp350.000. Selanjutnya ada biaya listrik sebesar Rp150.000. Kurang lebih udah 2 bulan terakhir ini aku bayar listrik itu turun ya teman-teman. Dari budget awalnya itu Rp200.000, sekarang menjadi Rp150.000. Mungkin ini karena ada pemakaian yang aku kurangi ya teman-teman, makanya bisa turun jadi Rp150.000. Selanjutnya untuk gas dan galon masih sama, budgetnya Rp100.000 per bulan. Untuk belanja mingguan juga masih sama, Rp600.000 per bulan. Jadi per minggunya itu aku anggarkan Rp150.000 ya teman-teman. Untuk belanja bulanan juga masih sama, Rp500.000 per bulan. Untuk belanja bulanan ini itu udah meliputi beras 10 kg ya teman-teman, karena aku per bulan itu habisnya sekitaran 10 kg jadi beras. Jadi aku nggak ada uang beras yang terpisah gitu ya, udah dicampur jadi satu sama uang belanja bulanan. Kalau ditanya emang cukup? Iya, cukup nggak cukup harus cukup ya teman-teman, sebisanya kita untuk mengaturnya. Selanjutnya ada dana fund sebesar Rp100.000. Ini itu bukan kategori baru ya teman-teman, tapi ini tuh dana pribadi yang aku ganti aja menjadi dana fund. Ini biasanya aku pakai untuk beli skincare yang udah habis. Selain skincare aku itu ramah kantong banget, dan habisnya itu nggak pernah yang barengan gitu, jadi aku bisa belinya yang udah habisnya aja ya. Tapi terkadang dana fund ini juga nggak terpakai sama sekali loh teman-teman, jadi bisa aku untuk tabung. Selanjutnya untuk eating out, biaya tidak terduga, kebutuhan anak, dan BPJS itu masih sama ya teman-teman nominalnya. Untuk BPJS ini itu anggaran untuk 2 orang ya, 1 dewasa dan 1 balita. Dan ini udah aku totalkan semuanya ya teman-teman, jumlahnya Rp2.572.500 untuk pengeluaran living aku di bulan Juni ya. Ini totalnya berkurang karena ada 2 item yang aku keluarkan dari budgeting ini ya teman-teman. Selanjutnya, sekarang aku mau membuat budget tracker untuk bulan Juni. Jadi semua pengeluaran aku selama 1 bulan aku catat di sini ya teman-teman. Baik itu pengeluaran secara transfer ataupun cash ya.
Jadi semisal aku lagi keluar rumah, terus aku beli sesuatu, itu aku catat di note handphone gitu ya teman-teman. Nanti di rumah aku salin ke buku ini. Kalau untuk transaksi yang ada struknya gitu, nanti aku tinggal salin aja dari struknya. Awalnya tuh aku males banget teman-teman kalau setiap pengeluaran itu harus dicatat kayak gini, karena menurut aku tuh ribet banget. Tapi sekarang aku malah rajin banget mencatat setiap pengeluaran aku, karena itu emang bener-bener bermanfaat banget sih, karena bisa tahu kemana perginya uang aku selama 1 bulan. Untuk tabelnya sendiri, di bulan ini aku persimpel ya teman-teman dibanding dari bulan lalu. Cuma ada tanggal, deskripsi, dan jumlah. Dan ini aku udah selesai buat tabel budget trackernya. Dan ini tuh dicoret sama anak aku ya teman-teman pakai spidol kuning, karena emang dia ini lagi ngegangguin aku pas aku lagi record video. Karena tiba-tiba dia bangun tidur gitu ya teman-teman, mau aku udahin untuk recordnya tapi sayang banget karena nanggung mau selesai. Ya udah jadinya aku lanjut aja deh sambil digangguin sama si bocil. Nah ini lanjut lagi, sekarang aku mau ke stuffing ya teman-teman. Dan untuk anggaran ini itu aku bagi menjadi 2 pembayaran, yaitu via transfer dan via cash. Seperti biasa yang aku masukkan ke dompet ini itu untuk anggaran gas dan galon, belanja mingguan, dana fun, eating out, biaya tidak terduga, dan kebutuhan anak ya teman-teman. Untuk kebutuhan anak ini, kadang itu aku melakukan transaksinya via transfer dan cash ya teman-teman, tapi untuk di bulan ini aku via cash aja. Dan untuk anggaran lainnya itu aku bayarnya via transfer ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini tuh aku sebenarnya masih belajar banget tentang budgeting yang baik untuk keluarga aku ya. Dan alhamdulillah banget semenjak aku konsisten untuk budgeting, keuangan di keluarga aku itu mulai terkontrol banget ya teman-teman. Jadi aku sekarang udah lebih bijak lagi membelanjakan uang sesuai dengan porsinya ya. Menurut aku itu emang harus banget budgeting ya teman-teman. Dan budgeting itu bukan berarti pelit terhadap diri sendiri, tapi lebih mendisiplinkan diri kita agar lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan ya. Itu menurut pendapat aku ya teman-teman. Kalau misalkan ada pro dan kontra, kayaknya itu udah biasa deh. Balik lagi aja ke diri kita masing-masing, itu menyikapinya seperti apa ya teman-teman. Dan jangan pula membandingkan pendapatan, pengeluaran, serta kebutuhan kita dengan keluarga lain ya, karena itu pasti jelas banget berbeda. Karena masing-masing keluarga pengeluarannya itu pasti berdasarkan dengan pendapatan mereka ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengeluaran dia selama 1 bulan cuman segitu, ya udah kita nggak usah bilang kok pengeluarannya cuman segitu sih, sedikit banget. Jangan gitu ya, karena emang masing-masing pengeluaran dan kebutuhan itu berbeda-beda, nggak bisa kita samaratakan. Cukup saling menghargai aja ya satu sama lain. Aduh maaf banget nih teman-teman, aku jadi kebanyakan ngoceh. Nah tadi ini ada uang Rp500.000, ini tuh rencananya buat aku belanja bulanan dan aku bayarnya via cash karena suami aku itu ngambil uangnya kelebihan dan tadi langsung aja aku masukin ke dompet belanja. Selanjutnya aku mau mengisi untuk dana darurat dan dana darurat aku ini udah bener-bener kembang kempis banget dan aku nggak langsung isi sinking fund ya teman-teman, nanti aku mau isi sinking fundnya di video terpisah aja. Alhamdulillah untuk budgeting dan cash stuffingnya udah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan terdengar agak lebay gitu ya cerita aku, tapi emang bener itu yang aku rasain kok teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu klik dan nonton video aku. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share kalau kalian suka sama videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.